Nama saya Tiara Febriana dari jurusan D3 Sanitasi. Perkenalkan, nama saya Fuad Amirullah dari jurusan D3 Keperawatan Gigi. Nama saya Diva Amimah Saputro dari jurusan D4 Promosi Kesehatan. Nama saya Vina Nazifa dari jurusan D3 Keperawatan Bogor. Nama saya Aditya Nuraini Febrianti dari jurusan D3 TLM. Saya Mufidah Mahalika Putri dari jurusan D4 TLM. Nama saya Mutiara Oktari dari D3 TLM. Kenalkan, nama saya Fajri Pega Setiawan, jurusan D4 Sanitasi Lingkungan. Nama saya Lulu Faridotul Ula dari D3 Gizi. Saya Rizkika Zahra Kamila dari D4 Promosi Kesehatan. Saya Winda Isnaini dari D3 Keperawatan Bandung. Nama saya Fitria Gisnidi Nurrahmah dari D3 Kebidanan Bandung. Nama saya Tilawati dari jurusan D4 Keperawatan Gigi. Nama saya Rizky Dayat dari D4 Teknologi Laboratorium Medik. Saya Zalfa Jahrani dari jurusan D4 Gizi. Nama saya Natasha Dinur Aulia dari jurusan D4 Kesehatan Lingkungan. Kenalkan, nama saya Mentarifia Banur Hasani, saya dari D4 Gizi dan Dietetika. Nama saya Zulfa Zahira dari jurusan D3 Keperawatan Bogor. Nama saya Nada Felina dari jurusan D3 Keperawatan. Nama saya Bambang Dwi Anjasmara dari Prodi D4 Gizi. Perkenalkan, nama saya Hilfa Wajh Hasibah dari Prodi Profesi Nurse. Perkenalkan, nama saya Sakara Daila Sakina dari jurusan D3 Kebidanan Bogor. Nama saya Halda Lutfia Hansa dari jurusan D3 Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andina Triani dari jurusan D3 Keperawatan Bogor. Nama saya Andini Cahya Utami dari D3 Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nursyabani Hairunisa dari jurusan D3 Farmasi. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Yuliani dari D3 Kebidanan Bogor. Sampah plastik, hal yang tidak pernah luput dan surut dari permasalahan lingkungan sampai saat ini. Bahkan jika kita kaitkan dengan permasalahan di era pandemi yang tidak kunjung usai ini, mampu menjadi isu yang menarik diperbincangkan. Pasalnya, penyebaran wabah virus corona telah merubah tatanan di kehidupan. Kebijakan-kebijakan sosial dalam memutus rantai COVID-19 justru mengubah aktivitas rumah tangga dan perkantoran. Pada era pandemi ini telah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah, dimulai dari PSBB, new normal, larangan mudik, PPKM level 1, 2, dan yang lainnya. Nah, dampak dari upaya-upaya tersebut adalah aktivitas masyarakat menjadi sangat terbatas, sehingga mereka lebih sering melakukan kegiatan mereka melalui aktivitas online. Salah satunya adalah yang paling sering kita lakukan adalah belanja online. Menyebabkan banyak penggunaan plastik seperti bubble wrap dan kemasan lainnya, bahkan menghasilkan sampah 3 kali lipat. Dengan adanya bisnis online telah menjadi salah satu fondasi ekonomi negara. Meski bisnis konvensional terus berlangsung dan akan terus berlangsung, lambat laun akan terkejar oleh bisnis via online. Akan tetapi, fasilitas belanja online tidak hanya menggeser roda perekonomian, justru membawa kekhawatiran terhadap sampah plastik pembungkus barang yang dihasilkan. Sistem pembelajaran online dinilai lebih baik daripada pembelajaran tradisional. Dilihat dari banyaknya kelebihan dan fleksibilitas pada sistem pembelajaran online yang lebih efisien dan mengikuti perkembangan zaman. Adapun barang-barang sekali pakai seperti masker, kemasan hand sanitizer, dan kemasan sabun otomatis membuat jumlah sampah semakin bertambah. Untuk limbah plastik ini banyak juga dihasilkan dari alat-alat kesehatan, contohnya APD atau alat pelindung diri, di mana di masa pandemi ini alat-alat higienis itu sangat banyak sekali dibutuhkan di masa pandemi ini. Jadi tidak terkontrol mengenai bahan-bahan yang berlimbah plastik. Meskipun demikian, penggunaan sampah plastik tidak mengurangi resiko terpaparnya virus corona, karena menurut riset yang bertajuk pada The New England Journal of Medicine menyatakan bahwa
Virus corona yang berada di plastik dan besi hanya bertahan 2-3 hari. Peningkatan konsumsi rumah tangga yang dilakukan secara online, baik pun secara langsung, menjadi salah satu tumpuan asa pemulihan ekonomi nasional. Dari segi ekonomi, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen yang ditargetkan untuk mendongkrak ekonomi Indonesia yang anjlok. Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi. Akibat dari COVID-19, ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan negatif karena angka pengangguran dan kemiskinan terus meningkat. Berdasarkan perhitungan year-on-year perkembangan ekonomi triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan pencapaian triwulan pertama pada tahun 2019 yang sebesar 5,7%. Data triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam, sebesar min 5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak menurunnya persentase ekonomi di Indonesia salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan oleh PHK selama masa pandemi COVID-19 ini. Akibat dari sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik, Indonesia bisa saja menjadi penyumbang sampah terbanyak di dunia. Akibat dari sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik, Indonesia bisa saja menjadi penyumbang sampah terbanyak di dunia. Penggunaan plastik yang berlebihan dapat meningkatkan dan membahayakan lingkungan dan kesehatan akibat kelebihan dari emisi karbon. Dengan demikian, peningkatan jumlah sampah plastik akibat meledaknya belanja online selama pandemi mesti diperhitungkan sebelum terlambat. Upaya meminimalisir jumlah sampah plastik bisa dilakukan dengan cara mendaur ulang limbah plastik untuk diolah sedemikian rupa menjadi aneka produk yang menarik. Cara ini selain efektif untuk mengurangi volume sampah plastik, juga bisa menjadi sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat. Ada juga upaya lain dengan penggunaan kembali secara konvensional di mana barang bekas dipakai kembali dengan fungsi yang sama, ataupun penggunaan kembali di mana barang bekas digunakan dengan fungsi yang berbeda. Hal tersebut mendorong masyarakat selaku konsumen untuk turut bertanggung jawab menjaga ekosistem lingkungan, yakni bijak dalam memanfaatkan penggunaan produk untuk aktivitas sehari-hari. Konsumen di masa pandemi seharusnya bisa mengelola konsumsi barang dan jasa secara bijak. Prioritas kesehatan dapat dilakukan tanpa melupakan upaya diet sampah plastik, dengan cara memilih barang yang dapat dipakai berulang kali seperti masker kain dan kemasan hand sanitizer yang lebih besar. Badai pandemi memang belum berakhir. Ancaman kesehatan dan krisis ekonomi mungkin saja dapat diselesaikan dengan cara mengikuti vaksin dan juga memperketat program kesehatan. Sampah plastik tidak hanya mengintai generasi saat ini, namun generasi mendatang. Mari kita selamatkan Indonesia dari bahaya pandemi dengan selalu menolak kurva bahaya akan plastik.